Nah, ini bias mininya teman-teman, ini bias mininya 1 volt. Ini kita bisa turunin di trimpot ini teman-teman, yang namanya bias servo itu. Ini dia kalau panas dia maka biasnya akan turun mengikuti bias transistor final. Kalau bias ini turun maka bias transistor final pun akan turun ya. Nah, kita coba turunkan di sini teman-teman ya, turunkan, putar ke kiri. Nah, dia akan turun ya. Nah, kita coba mentok ke kiri berapa, 0,5 ya, ini sama ya. Nah, kita coba putar ke kanan, dia maka 1 volt ya. Jadi gitu, enaknya gitu teman-teman, kita pakai bias servo itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, di video kali ini saya akan coba bikin bias servo teman-teman ya. Apa itu bias servo? Nah, saya jelasin sedikit ya, jangan di skip nanti biar tahu ya. Oke, bias servo itu adalah bias untuk mengatur bias ini teman-teman. Nah, bias ini juga yang mengatur bias transistor final. Semakin biasnya gede semakin panas, maka dari itulah ada penyebab ya, baru dinyalain tuh panas teman. Nah, kenapa? Karena biasnya terlalu besar teman. Nah, ini dia bias servo itu. Nah, bias servo bentuknya tuh seperti transistor. Emang transistor teman-teman ya, emang transistor. Kalian bisa temu ya, ini di driver JROC, driver apa yang 3 tingkat itu juga pakai bias servo teman. Cuma ya rangkaiannya di PCB, nggak di luar sini. Dia langsung keluar 3 kabel ke heatsink. Nah, kalau kalian bisa temui juga, itu ada juga ya yang ditempel di heatsink, ada langsung di PCB-nya. Ya bermacam-macam lah teman-teman ya, tergantung yang buat ya. Nah, ini saya buat bias servo. Nah, saya buat dari KSE 340 teman-teman ya. Nanti saya akan jelasin, nanti saya akan jelasin pembuatannya. Saya akan copot bagaimana caranya. Ini saya jelasin dulu ya. Nah, bias servo jadi fungsinya mengatur bias ini teman-teman, mengatur bias ini sehingga ini kalau dia turun, bias di transistor final juga ikut turun teman-teman. Nah, ini salah satu solusi juga buat teman-teman yang TEF, yang motif TEF kayak ini. Nah, ini SOCL6 TEF. Nah, ini tuh biasanya kalau ini nggak diganti dia serat teman-teman ya. Nah, itu kebanyakan ya. Solusinya sebenarnya ada banyak sih teman. Ini bisa pakai bias servo juga bisa, terserah teman-teman. Atau dinaikin tegangannya juga bisa. Oke, ini yang di depan ini tak copot ini. Oke ya, nah saya akan tunjukin teman-teman. Komponennya cukup 4 komponen aja. Nanti saya akan jelasin ya. Oke, skemanya ini. Untuk skemanya nanti saya akan tunjukin di sini ya. Kalian bisa lihat di situ ya. Kalian bisa screenshot di situ, nanti saya akan munculin ya. Oke, saya akan jelasin. Saya copot dulu ini. Ini dia teman-teman bias servonya ya. Nah, ini dia yang namanya bias servo itu ini. Nah, skemanya sudah tak munculin tadi ya di sini ya. Bisa lihat, ini tak munculin lagi lah di sini ya. Oke, bias servo. Nah, saya akan tunjukkan skemanya ini sudah saya gambar, yang skema saya gambar ya. Saya zoom dulu. Nah, itu dia. Aduh, turun tuh. Oke, pengen ketok. Ini biasanya kayak geser. Nah, ini bias servo. Nah, kita butuh transistor NPN teman-teman, nggak boleh NPNP ya, harus NPN. Kenapa? Saya beda. Ini pakai KSE 340 saya ya, kelihatan ya 340. Kan bisa pakai BD139, TP41 bisa nggak ya? Kurang tahu saya teman-teman. Ini saya nyoba NPN KSE 340 ini, saya bisa beri 2 pilihan. Kalian bisa pakai 139, BD139 atau MJE 340, KSE 340 sama aja. Kaki E, BC ya, saya jelasin dulu pembuatannya. Oke, biar nggak salah nanti. Kaki E ini kena resistor 330 ohm menuju trimpot. Ya, ini kaki E kena transistor 330 ohm menuju ke trimpot sini. Nah, terus kaki C sama B dia diparalel sama 1K sama kapasitor 104 atau 100 nano ya. Nah, itu dia kaki C sama B. Nah, ini di paralel teman, di paralel sama 1K sama MKM 100 nano ya. Nah, terus kaki 1 dan 2 nya trimpot ini digabung, disambungin ke kaki basisnya. Ke kaki basis ini saya sambung ya, ini saya sambung. Nah, kelihatan ya, ini jelas sekali. Saya sambung ke kaki basis. Nah, kaki basis, terus ini kan udah ya. Nah, untuk yang ini ya, saya beri keterangan A disambung ke B min atau PNP, ke PNP atau yang sini teman-teman.
atau yang sini ya. Nah, yang sini ya. Terus yang A disambung ke B min atau PNP. Oh ya, ini yang B ya. Ini yang E sambung ke B min atau PNP. Ini B sambung ke B plus atau NPN. Sudah saya beri keterangan ya, sudah jelas sekali. Sekarang tinggal pemasangannya teman-teman. Nah, pemasangannya di sini. Nah, pemasangan di sini itu sebetulnya untuk mengatur bias ini tuh udah ada teman-teman, udah ada dari bawaannya. Dia mengaturnya pakai dioda teman-teman, dioda 3 buah ya. Nah, ini kan ya juga nggak bisa diubah-ubah teman-teman ya. Kalau dia kecil ya wis kecil, nggak bisa diubah-ubah ya. Nah, ini 3 buah. Ini 3 buah dioda dicopot, nanti disambung ke sini. Ini kan B apa ini? Ini B, ini berarti C NPN, ini bias plus, ini bias plus, ini bias min ya. Bias plus, bias min ya, bias plus, bias min. Ini 3 buah dioda yang dicopot, saya copot ini. Saya pakai ini yang bawaan ya, IN 4002 ini. Nah, 1N 4002 ini dioda 1 ampere ini ya, dioda 1 ampere ini. Oke, saya coba pasang teman-teman. Ini yang kabel merah saya pakai. Ini kabel merah di kaki E, ini C berarti ini A. Nah, ini B min, ini B plus ya. Ini B min, ini B min atau PNP ya, PNP. Ini NPN. Berarti nyambungnya gini nanti teman-teman. Sudah jelas ya, tadi saya jelasin teman-teman ya. Nih, saya juga nanti saya akan ukur biasnya berapa nih. Saya pasang dulu lah ya. Oke, ini sudah saya pasang. Ini penampakannya. Nah, ini yang B plus ya, ini ya, yang C. Nah, yang C B plus ke NPN ya. Jangan sampai salah masang teman-teman ya, jangan sampai salah masang, nanti akibatnya fatal ya. Oke, ini saya sambung ke heatsink dulu teman-teman, soalnya ini kan fungsinya sama seperti sensor suhu ya. Kalau dia suhunya transfer final panas, dia maka semakin turun biasnya teman-teman. Jadi yang ngikutin bias teman-teman. Oke, saya pasang dulu, kalian bisa skip aja nggak apa-apa. Oke, ini lubangnya mana tadi yo? Ini sih. Ini jangan sampai konslet teman-teman masangnya ya, jangan sampai konslet. Ini nggak usah dikasih isolator ya, ini nggak usah kasih isolator karena ini bukan metal ya ini ya. Kan ada tuh yang metal itu. Nah, kalau metal itu harus dikasih isolator. Harus dikasih, kalau nggak dikasih bisa nanti kalau ada apa-apanya bukan tanggung jawab saya ya. Oke, semua lebu sih. Oke, sudah. Oke, sudah saya pasang ya ini ya. Nah, sudah saya pasang. Oke, itu caranya gampang teman-teman. Nah, skemanya aja simple ya gini. Oke, saya akan pasang power supply-nya. Saya akan pasang power supply-nya ya. Oke, speaker jangan dipasang dulu teman-teman ya. Ini kita setting bias dulu teman-teman. Oke, ini min. Sudah. Nah, kita pakai AVO ini teman-teman, AVO digital ya, jangan pakai AVO analog, nggak akurat teman-teman. Gini aja ya teman-teman ya biar. Oke. Oke teman-teman, ini sudah saya instalasi. Saya coba. Nah, itu dia. Ini untuk perp hitam saya sambungkan ke situ ya, ke ground. Untuk yang ini kita ukur, buat kita ngukur situ ya. Oke, saya akan coba zoom dulu ya. Bismillah. Oke, ini saya colokin dulu ya. Ini saya colokin dulu. Kita coba ukur teman-teman. Berapa biasnya, ini belum kita utak-atik ini ya. Itu belum kita utak-atik yang ini. Ini nanti kalau kita ukur terlalu besar kita turunkan. Kalau kita ukur terlalu kecil kita naikkan teman-teman ya. Kita ukur bias plus dulu teman-teman. 0,63 ya atau 630 mV. Ini bias min. Nah, ini 0,64 ya atau 640 volt. Untuk bias plus berapa? Yang transfer final berapa ya ini ya? Kita cek dulu ya. Udah nggak nutup teman-teman. Ini bolongannya nggak sampai sana ini. Terus nggak usah, kita cek di sini aja di bias kan. Kita ukur yang ini. Kalau ininya bisa kita ukur, nanti dia akan ideal ya untuk normal untuk bias final. Oke, saya ukur dulu. Ini posisi di VDC ya. Tadi kita cek dia tegangannya 63 ya. Nah, kita naikkan teman-teman. Kita naikkan di trimpot ini. Nah, itu kita bisa naikkan teman-teman.
sambil kita pegang ini ya, kita pegang ini. Saat coba ya, kelihatan nggak teman-teman? Oke, bentar teman-teman, ini saya susah ini posisinya. Oke, 63 ya. Ini saya putar trimpotnya, kelihatan nggak teman-teman? Itu ya, ini tangan saya ini untuk putar trimpot ini. Ini sebentar. Oke, 63 ya, kita putar ke kanan teman-teman ya. Nah, naik dia ya, naik dia. 68, 69. Kita ukur teman-teman. Nah, 0,9 ini sebenarnya udah normal teman-teman. Kita coba mentok ya teman-teman, berapa dia? Mentoknya ini 0,98 teman-teman. 0,98 ya ini. Nah, ini sudah mentok ini trimpotnya. Kita coba putar ke kiri teman-teman ya. Ini saya putar ke kiri, dia biasanya akan turun ya. Nah, 0,5. Ini mentok ke kiri ini. 0,5 ya, 0,5 atau setengah volt. Kita mentokkan aja ke kanan. Ini hampir 1 volt teman-teman ya, hampir 1 volt. Bentar. ...990 milivolt. Oke, ini sudah mentok ke kanan ya, ke kanan. Coba biasnya 0,98, yang plus, yang min. Nah, ini 1 volt ini. Kok beda ya? Ini beda 0,001 teman-teman. Bedanya sangat sedikit ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Biasanya kita bisa atur di sini di trimpot ini. Ini saya pakai trimpot 1 kilo teman-teman ya, 1 kilo. Ini sebenarnya di skema itu pakai 470 ohm teman-teman, jadi kebesaran minyak saya. Oke, cukup segitu dulu aja lah ya, ini terlalu panjang saya ngomong ini. Oke, semoga tutorial kali ini ada manfaatnya teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe ya, jangan lupa di subscribe. Oke, ini kalau dia panas, heatsinknya panas, dia akan mempengaruhi bias ini, dia akan turun teman-teman biasnya. Bias ini turun, maka otomatis bias di final juga akan turun ya. Jadi otomatis teman, automatically ya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.